Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, hai teman-teman setia podcast semuanya. Selamat datang di Podcast Rat episode 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman setia podcast semuanya. Selamat datang di Podcast Rat episode 7 bersama saya, Dia Puspa, sebagai moderator di acara Podcast Rat kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, karena kita akan membahas mengenai obat di apotek langka. Kok bisa? Bersama Ibu Apoteker Ani Rahmatillah, Magister Farmasi. Halo Ibu Ani, gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya, semoga Ibu sehat selalu di tengah kegiatannya yang sangat padat ya kalau saya lihat. Berasa artis. Nah teman-teman, menurut isu yang beredar, obat di apotek langka dikarenakan karena harga obat yang jauh lebih mahal dibandingkan di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India. Itu disebabkan juga karena inefisiensi perdagangan, ketergantungan impor bahan baku, serta biaya produksi dan distribusinya yang sangat tinggi. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih obat di apotek itu benar-benar langka ataukah hanya distribusinya saja nih Bu yang lambat? Kalau menurut saya pribadi bukan langka yang benar-benar punah gitu ya, Mbak ya gitu. Tapi lebih kepada distribusinya yang lambat seperti itu. Jadi ada beberapa kan kalau sebelum obat itu ke end customer itu kan harus melalui beberapa tahap juga. Jadi dari produsen ke distributor, kemudian ke seller, dan kemudian ke end customer. Nah itu chain-nya yang lambat seperti itu. Jadi kalau untuk kelangkaan sendiri insya Allah. Karena kalau kita tahu tuh kadang kalau kita beli di apotek ini tuh beli salah satu obat ini tuh ternyata di apotek ini nggak ada, di apotek lainnya juga sama. Kadang di satu kota aja hanya 1 atau 2 apotek yang ada nih Bu juga kan. Terus sebenarnya itu berarti bukan faktor utamanya Bu ya, bukan faktor utama distribusinya yang lambat nih Bu, atau tergantung ya. Sekarang jadi teknik marketing dari apotek itu berbeda-beda. Jadi apotek A pengen lebih memperbanyak menjual obat dengan merek dari pabrikan A. Kemudian apotek B ingin memperbanyak merek dari pabrikan B seperti itu. Jadi mereka mungkin pabrikan A itu yang seperti yang udah PT yang terkenal seperti itu, mungkin kan itu harga jualnya lebih mahal. Nah, ada juga apotek yang menginginkan mereka menggunakan prinsip ekonomi. Jadi modal seminimal-minimalnya gitu kan menghasilkan untung yang gede gitu. Jadi ada beberapa pabrikan yang memang dia relatif lebih murah untuk didapatkan sehingga harga jualnya juga bisa terjangkau gitu, bisa dijangkau sama masyarakat. Terus kalau kita tahu tuh pajak dan lain-lainnya itu juga mempengaruhi harga jual obat. Iya, pasti mempengaruhi karena beberapa tahun yang lalu pajak kita masih 10% dan di tahun yang saya sudah terjun ke dunia apotek gitu ya, perapotikan itu udah 11%. Dan katanya 2025 itu bakalan naik jadi 12%. Sedangkan harga dari produsen berapa ditambah pajak dulu, kemudian ditambah margin kita. Nah itu yang istilahnya memberatkan ke masyarakat gitu. Makanya untung obat tuh nggak seberapa sebenarnya kalau dari kita bermain bersih ya, gitu ya, bermain bersih di perapotikan itu untung obat itu nggak seberapa gitu.
margin-marginnya pun hanya kecil seperti itu. Terus dampak utamanya buat pasien tuh apa sih Bu kalau obat di apoteknya tuh nggak ada atau langka gitu? Ya dampaknya yang pertama kan pasien pasti nggak bakal balik lagi ke apotek itu karena kan Mbak ada obat ini nggak gitu, oh, nggak ada gitu. Mbak ada, tanpa kita memberikan choice atau alternatif yang lain. Misalkan ketika kita pasien mencari merek obat A gitu dan kita tawarkan, ibu ini ibu bapak ini isinya sama, kandungannya sama, efeknya juga sama gitu ya, fungsinya sama. Ini yang kami punya gitu. Jadi tapi kalau dari dampak utamanya dari ketidaktersediaan obat ya masyarakat akan lebih turun kepercayaannya lagi gitu kan. Iya, soalnya kadang kalau saya nih di apotek tuh ada mungkin beberapa orang yang ngeyel Ibu. Saya biasanya tuh minum obat ini. Iya. Kalau nanti diganti tuh nggak akan sama Nggak atau akan, ya takut ya. Jadi udah sugesti ya, sugesti duluan ya bahwa dan kita harus masuk di situ gitu sebagai apoteker dan atau sebagai tenaga teknik kefarmasian yang mengerti obat bahwa kita harus masuk di masuk bahwa membuyarkan lagi prinsip orang bahwa kalau enggak ini enggak mandi gitu ya istilahnya. Jadi ya kita bilang bahwa obat ini sama saja kandungannya, efeknya sama, manfaatnya sama gitu. Bahkan ada beberapa orang yang ketika saya rekomendasikan merek yang memang mungkin lebih low price dan bisa dijangkau gitu, mereka malah enggak, aku yang kemarin aja yang Mbak tawarin gitu, itu ada juga gitu. Gitu. Kadang juga ada orang yang mikir kalau obat lebih mahal pasti lebih cepat sih sembuhnya. Nah iya ada juga yang mindsetnya seperti itu ya. Kadang pun saya aduh nggak percaya banget nih kok obatnya murah banget gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita berbicara sekarang dunia peronlinean ya, itu kan ada yang itu banget gitu loh, turun banget harganya dan itu murah banget gitu. Asli apa enggak gitu kan gitu. Soalnya ini juga marak juga Ibu karena obat di apoteknya itu langka, terus orang-orang tuh lebih milih di online. Ya sekarang pada main di online. Jadi website yang bukan resmi, kalau yang resmi kan kita tahu nih Bu dari apotek itu, terus juga di dokter yang terpercaya dengan websitenya itu. Terus kalau dampaknya kepada pasien yang mengganti obat di alternatif nih, bukan di obatnya ya Bu, berarti dia pengobatannya di alternatif itu tuh gimana sih Bu? Ya kita malah semakin bingung ya, maksudnya beberapa kali saya juga ngobrol kan sama rekan dokter gitu bahwa loh ini kok yang nggak berizin aja marak nih gitu kan ya, yang kayak banyak lah gitu di kota-kota gitu. Nah ini gimana nih gitu. Sedangkan kita yang udah berizin aja susah banget gitu ya, susah banget. Nah sedangkan yang nggak berizin gitu. Cuman ya jadi track record, maksudnya medical history dari suatu pasien itu tidak akan bisa di track lagi gitu kalau mereka menggunakan pengobatan yang memang tidak sesuai dengan ya pengobatannya gitu. Harusnya diobat misalkan sakit ini gejalanya ini otomatis pengobatannya menurut tenaga kesehatan adalah seperti ini gitu. Tapi ternyata kalau yang tidak berizin gitu ya, mungkin ada beberapa oknum yang tidak berizin dan menggunakan kesempatan itu untuk yang embel-embel akan menyembuhkan lah atau seperti apa gitu. Itu nanti jadi kita kan dismiss antara dulu dia gejalanya ini terus jadi seperti inilah, ini kita salahnya di mana nih, kita nggak bisa nge-track gitu. Terus kadang kan kalau kita orang itu udah periksa di sini, udah dokter udah percaya, terus ternyata di dokternya itu ada obatnya yang diganti atau apa, terus dia ke alternatif itu karena berpikiran lebih cepat nih sembuhnya mungkin gitu kan. Pasti kan dokter dan juga kita jadi kita nggak tahu ya apa yang diganti gitu kan. Terus mengenai obat tadi Bu, sebenarnya perbedaan antara obat paten dan juga obat generik itu bagaimana sih Bu? Kalau paten itu yang pertama kali, jadi suatu industri farmasi ya, misalkan suatu industri farmasi yang A itu baru mengeluarkan obat, misalkan obat
paracetamol deh yang gampang ya, paracetamol gitu. Nah itu nanti dengan merek ini, gitu, merek A, pabrik A dengan merek A paracetamol, kandungannya paracetamol dia itu kan nanti ada uji klinis tahap 1 sampai tahap 3 dan sebagainya sampai dia dan itu prosesnya kan menelan waktu yang lama ya, memakan waktu yang lama, ada FDA approval juga dan sebagainya. Nah itu hak paten dimiliki si industri farmasi A itu gitu. Jadi dengan kandungan paracetamol yang baru pertama kali dia rilis dengan merek A itu adalah hak patennya si A. Nah kemudian untuk generik sendiri itu adalah me too produk. Jadi me too. Jadi saya juga punya loh gitu. Jadi mereka juga punya paracetamol, tapi mungkin generiknya bermerek, mungkin ada yang apa, ada banyak kan ya. Kemudian untuk generiknya yang nggak bermerek ya biasa, yang cuman kandungan obatnya aja gitu. Nah, terus perbedaannya harganya nih Bu, harganya tuh kalau obat paten dan obat generik yang bermerek itu lebih mahal atau bagaimana? Kalau paten itu jelas lebih mahal karena dia pertama kali ya, pertama kali untuk memproduksi gitu ya dan menemukan. Nah, jadi pertama kali, nah itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan generik bermerek ataupun generik gitu. Kalau generik kan cuman udah dapat zat aktifnya, ya udah tinggal diproduksi. Sedangkan kalau yang paten itu harus melalui beberapa tahap dan itu sampai puluhan tahun seperti itu. Oke, terus yang kenapa sih Bu industri farmasi itu dalam negeri ya khususnya itu lebih mendominasi pasar obat generik daripada yang paten tadi? Ya karena mungkin beberapa yang pertama ya riset di Indonesia masih kurang ya. Jadi tentang obat-obatan mungkin sekarang udah banyak tapi belum ke tahap untuk memproduksi suatu obat seperti itu. Tapi kalau di luar negeri kan sudah kita tahu mereka sudah memproduksi ini A, B, C, D, E gitu dan kita hanya mengambil gitulah istilahnya zat aktifnya ini ya udah oke, kita juga bikin obat itu gitu. Cuman kalau untuk benar-benar menemukan senyawa baru drug discovery ya, jadi ada drug discovery itu kan ada beberapa tahapan juga dan itu lama sampai ke FDA approval gitu, jadi sampai disetujui oleh FDA. Ya berarti ini juga yang mendominasikan itu sebagai karena bahan bakunya juga Bu ya, bahan bakunya gitu. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia udah banyak banget ya riset tentang apalagi sekarang bahan obat itu dari alam ya, natural medicine juga udah digadang-gadangkan oleh para peneliti dari Indonesia gitu. Ya semoga di tahun saya mungkin ya Bu ya. Ya amin bisa. Ya. Jadi kan bisa menemukan iya. Kan. Terus untuk dampak tingginya terhadap layanan kesehatannya itu bagaimana Bu? Dampak tingginya apa nih? Iya, harga obat terhadap layanan dalam akses layanan tadi. Mungkin margin di apotek sama di rumah sakit kan juga berbeda. Iya, oke. Ya pasti kita akan lebih kalau kebayangkan kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha ya, misalkan saya punya apotek atau klinik atau rumah sakit misalkan seperti itu. Ketika kita mau order obat gitu dan kita lihat harganya obatnya sekian, otomatis layanan kita juga akan bertambah biayanya. Misalkan dari yang harga obat sekian berarti kita tambahin margin sekian. Berarti kan otomatis lebih mahal juga seperti itu. Jadi memang ketika memang sudah harga obatnya mahal ya otomatis pelayanan kesehatannya juga akan lebih mahal seperti itu. Terus untuk mengatasinya Ibu kan dari yang kita bahas itu udah tahu nih gimana. Terus mungkin kita sebagai tenaga kesehatan atau yang bekerja di apotek untuk mempromosikan obat-obat itu sebenarnya itu boleh nggak sih Bu agar mengurangi efek kelangkaan obat? Untuk apa? Untuk mengurangi kelangkaan obat agar masyarakat tuh percaya kalau nggak harus obat ini yang dibeli, maksudnya dengan indikasi dengan khasiatnya yang sama. Ya, oke.
Ya bisa kita merekomendasikan kepada pasien bahwa obat ini memiliki kandungan seperti ini. Jadi tidak hanya merek A atau obat A yang dicari oleh pasien, tapi kita merekomendasikan dan kita harus yakin dengan apa yang kita rekomendasikan. Jangan apa ya gitu kan ya. Jadi ketika pasien, Mbak saya butuh buat obat gembrebek gitu kan, biasa kalau orang Jawa kan gembrebek deye gitu kan ya itu. Jadi saya juga pernah deye oh sakit semua itu, dan kita ya harus ini Bu gitu. Jangan yang apa ya itu juga nggak akan meyakinkan masyarakat. Jadi emang benar-benar kita juga perlu belajar bahwa maksudnya efisiensi, ketepatan obat itu juga kita harus belajar dan menguasai itu gitu. Tidak hanya kita belajar harga obat sekian kan enggak, tapi kita jadi tahu bahwa kalau kondisi klinis seperti ini, gejala seperti ini, kita obati dengan ini, dan itu memberikan efek terapi yang seperti apa, itu kita juga harus paham gitu. Iya, karena kan istilah orang Jawa ini unik-unik ya Bu ya. Iya gitu. Ada tuh deye sakit gitu, terus pokoknya ngilu Mbak. Iya, nyut deye gembrebek gitu. Terus di beberapa berita Bu juga ada mungkin beberapa suap menyuap tentang efisiensi praktik dagangan Ibu. Itu menurut Ibu tuh gimana sih kalau di pasaran kita, di dalam perdagangan kita, perdagangan obat? Iya pasti ada kan, kita tahu ya bahwa kayak ya contohnya ada yang menawarkan supaya obat ini keluar, jadi misalkan nanti saya dikasih jalan-jalan atau dikasih mobil ya kan, yang penting obat ini targetnya keluar. Itu kan istilahnya itu promosi yang wow sekali, yang siapa sih yang nggak tertarik ya kan. Nah dari situ otomatis kan pasien harus membeli ini yang gitu. Jadi ya itu mungkin ya bukan ya lebih kepada itu ya, promosi yang jor-joran ya. Itu kan, dan kalau kita lihat juga misal dari PBF ini, ayo Mbak nanti jalan-jalan pakai ke luar negeri kan gitu. Kayaknya saya belum pernah nih kalau dikasih iming-iming jalan-jalan ke luar negeri ya gitu. Kalau ada mungkin saya mau ya. Mau gitu ya, mobil kayak Hyundai mungkin bisa satu yang paling mahal. Iya yang mahal gitu ya. Terus kalau di Indonesia sendiri nih hanya 3% ya Bu yang sepenuhnya tuh harga obat di Indonesia tuh hanya 3% yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Kalau menurut Menkes sih seperti itu ya, menurut Menkes kita Budi S ya, Budi Gunawan Sadikin. Nah, jadi menurut Menkes kita itu memang ada obat hanya 3% saja itu, yaitu Clopidogrel dan paracetamol yang memang sudah bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Sedangkan yang lain kita masih impor bahan baku seperti itu. Jadi memang kita butuh impor bahan baku yang mungkin dari Cina, dari India seperti itu. Berarti sebenarnya benar ya kalau di berita tadi yang kita bahas di awal, kalau dibandingkan di 3 negara tadi tuh bahwa Indonesia cuma 3% saja. Terus kalau kita lihat nih Bu, berarti cuma 3%-nya saja yang ada di Indonesia ya. Terus untuk potensi dan solusinya dalam mengefisiensi distribusi dan mengurangi kelangkaan obat di apotek itu apa sih Bu? Ya seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa memang tidak langka dalam arti punah ya, tapi memang distribusinya yang lambat. Jadi bisa dipercepat itu dengan harga-harga pajak juga mungkin ada relaksasi pajak katanya. Jadi dikendorkan gitu ya untuk masalah obat ini, karena memang sangat krusial gitu ya masalah obat. Ketika suatu daerah yang terpencil saja di Indonesia tidak bisa mendapatkan akses obat gitu. Nah ini yang pertama kali adalah harus banyaknya jalan menuju Roma istilahnya gitu ya. Jadi
bagaimanapun akses obat itu harus yang pertama kali diutamakan. Apalagi Indonesia kan juga apa namanya banyak suku pulau kayak gitu ya, jadi nggak gampang gitu loh untuk mendistribusikan. Jadi emang yang pertama kali adalah aksesnya harus cepat, dan juga pengurangan biaya-biaya dari biaya-biaya di luar produksi gitu ya. Jadi biaya-biaya yang lain itu biasanya sepertinya memang harus dipotong gitu loh, untuk memang fokus utama ke obat dan kesehatan, kalau memang kesehatan kita ingin melaju gitu. Ya, karena kan ya seperti kita tahu ya Bu, tadi di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah mungkin yang sangat terpencil, itu kadang kalau kita lihat obatnya itu nggak ada, dengan distribusinya mungkin ada yang tidak sampai juga yang kita pesan. Kalau kita lihat mungkin di daerah Papua atau sebagainya yang pedalaman gitu kan, mereka hanya mengandalkan obat tradisional saja untuk kesembuhannya, apalagi dalam kasus mereka yang seperti malaria dan itu obatnya kan juga ini kurang cepat ya Bu. Betul. Jadi memang dari distribusi sendiri harus jangan terlalu panjang dan jangan ribet gitu loh ya. Kalau untuk apa kesehatan tuh mendingan dipercepat gitu loh, jangan diperlambat, ada apalah, ada apa enggak gitu kan. Itu yang memang harusnya dikontrol oleh pemerintah seperti itu. Kalau seperti itu, kalau kita lihat tuh kalau di luar itu distribusinya tuh melalui apa sih Bu? Darat, udara atau laut? Dalam perjalanannya di luar Jawa? Iya, di luar. Kalau di luar Jawa ada yang pakai kapal, biasanya box-boxan pakai kapal, kontainer gitu. Jadi kontainer itu pakai kontainer obat, jadi kontainer yang gede itu biasanya kapal. Tapi kalau misalkan udara ya berarti memang harus lebih effort lagi maninya gitu kan, ngeluarin duitnya lebih effort lagi gitu, karena memang kan otomatis distributor nggak mau rugi dengan biaya yang bengkak di pengiriman seperti itu. Berarti jadi sekarang kita tahu nih Bu ya, kan lambatnya tuh sebenarnya dari perjalanan yang sangat amat jauh. Betul. Tapi kalau untuk Pulau Jawa sendiri kita harus bisa bersyukur ya bahwa tidak ada yang lambat seperti itu pengiriman di Pulau Jawa sendiri. Kita kan udah membahas nih Bu yang ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Dari ujung sampai ujung yang berita yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman. Cuma pada ini obat langka itu bukan berarti punah dari apotek. Jadi hanya distribusinya saja nih yang lambat. Serta faktor yang paling utama obat di apotek langka itu yaitu biaya dan juga keterlambatan distribusi, serta berpengaruh sehingga menyebabkan obat di apotek itu habis. Dampak bagi masyarakatnya yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak percaya lagi dan tidak balik lagi ke apotek tersebut. Bahkan ada yang mencari di alternatif lain seperti pengobatan tradisional lainnya juga. Nah, bahkan masyarakat juga beranggapan bahwa obat lebih mahal dan obat mahal itu lebih cepat menyembuhkannya. Industri farmasi dalam negeri masih kurang, jadi kurang opsional juga untuk memproduksi obat. Untuk efisiensinya juga tergantung dengan pajak. Bagaimana akses obat harus yang pertama kali diutamakan, serta berpengaruh bagi di luar serta di dalam jangkauan daerah-daerah yang mungkin terpelosok juga. Terima kasih juga untuk Ibu ya sudah mendengarkan. Terima kasih sudah datang di podcast kami ya Bu ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, kita udah berada di penghujung pertemuan kali ini nih. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya teman-teman, kalian bisa mendengarkan podcast kami di platform-platform media sosial ternama seperti YouTube, Instagram, dan juga Spotify-nya HMJS1 Farmasi Universitas Setiabudi. Sampai jumpa kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.